bahwa balik di DPR sudah memberikan semacam aba-aba atau menyetujui bahwa adanya amandemen pada undang-undang yang kemudian membuat One Team Press itu diganti lagi atau kembali lagi ke Dewan Pertimbangan Agung. Saya tahu Pak Mahfud waktu itu pernah sebelumnya kalau nggak salah di bulan Maret begitu atau April karena wacana ini sudah ada. Dan Pak Mahfud bilang buat apa? Hanya buang-buang anggaran, bagi-bagi. Dan kemudian di legislatif ternyata sudah ada sinyal yang menguat ke arah itu. Membuat kita menghidupkan kembali ke DPA. Pak Mahfud, siapa yang sesungguhnya berkebutuhan mengadakan kembali DPA yang setingkat dengan lembaga presiden? Saya tidak tahu ya siapa yang berkebutuhan itu, mungkin siapa yang paling butuh. Nanti akan ketahuan itu nanti sesudah itu terbentuk kalau itu jadi. Tapi lepas dari itu supaya DPR atau siapapun jangan gegabah. Mengembalikan ke Dewan Pertimbangan Agung itu tidak bisa dengan undang-undang. Tidak bisa? Tidak bisa, karena bunyi One Team Press itu ada di Undang-Undang Dasar yang berlaku sekarang. Pasal 16 hasil amandemen. Yang disebutkan itu Presiden membentuk sebuah Dewan Pertimbangan yang memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Titik. Kalau Dewan Pertimbangan Agung itu lembaga negara yang setingkat. Kalau sekarang hanya mengubah undang-undang, tetap dasarnya itu di bawah Presiden seperti sekarang. Kalau mau sejajar dengan Presiden harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1045 yang asli. Oke. Berarti kalaupun diubah namanya menjadi DPA, itu hanya pengubahan nama. Hanya pengubahan nama. Tidak bisa seperti DPA waktu zaman Pak Harto yang setingkat dengan lembaga presiden. Karena DPA itu dibubarkan pada waktu amandemen Undang-Undang Dasar 45. Karena itu kan pemborosan kan dulu di Undang-Undang Dasar yang lama itu kita tidak ikut trias politika tapi pancaas politika, legislatif, eksekutif, yudikatif, auditif, BPK dan konsultatif, Dewan Pertimbangan Agung. Nah itu dibuang menjadi sekarang 7 tapi DPA-nya dibuang kan sekarang. Nah jadi kalau sekarang menghidupkan DPA, kalau sebagai nama boleh, kalau itu tetap di bawah Presiden. Sama aja kan di Undang-Undang Dasar itu pasal 23D itu kan ada bunyi negara membentuk sebuah bank sentral. Bank sentral itu kemudian nama yang lahir dari itu Bank Indonesia namanya. Ini sama Dewan Pertimbangan Presiden tapi kita beri nama Dewan Pertimbangan Agung. Cuma Dewan Pertimbangan Agung kalau tidak mengubah Undang-Undang Dasar itu berarti One Team Press, tetap tidak ada fungsinya seperti sekarang. Apa sebenarnya, kenapa pertanyaan awal saya ke Pak Mahfud, apa sebenarnya kebutuhan yang paling mendesak dengan menghidupkan kembali DPA? Ya saya tidak tahu, yang paling tahu tuh yang ingin mengubah. Kalau kita rakyat kan enggak, tetapi spekulasinya karena ingin mendudukkan seseorang ke situ agar punya kedudukan, tetap mempunyai kedudukan tinggi dan mantan-mantan presiden misalnya. Mantan-mantan gitu. Jadi kalau kalangan aktivis melihat bahwa ini hanya sekedar mau bagi-bagi kekuasaan. Itu jawabannya saya kira. Itu kenapa kamu tanyanya berputar gitu? Sejak tadi bilang itu bagi-bagi kekuasaan Pak Mahfud. Iya, saya bilang gitu aja.